Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan tentang kehidupan ini, saudara. Seberapa banyak dalam kehidupan ini seringkali kita merasa bahwa kehidupan ini begitu berat. Kenapa sebabnya? Karena tentunya satu kata, yaitu proses. Haleluya, haleluya. Bahkan di tengah-tengah proses kehidupan yang kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kita, seringkali beberapa kita berkata, Tuhan, kami angkat tangan Tuhan, kami nyerah Tuhan, kami bendera putih Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, dan saya percaya waktu kita sedang dalam proses, mungkin itu kesehatan kita, mungkin itu rumah tangga kita, mungkin finansial kita dan lain sebagainya. Satu kata juga yang sering kali kita rindukan terjadi dalam hidup kita. Apa itu? Pemulihan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, di dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat yang pertama sampai 26, ini saudara terkasih dalam Tuhan menceritakan hal yang luar biasa tentang pemulihan itu sendiri, saudara. Nah, sebelum lebih lanjut, saya ingin mengajak kita belajar tentang sebetulnya apa sih arti dari kata pemulihan itu sendiri. Saudara, pemulihan itu asal katanya dari kata pulih. Haleluya. Arti kata pulih yaitu menjadi normal, kembali normal atau recovery, ya, kembali baik seperti dahulu, seperti keadaan sebelumnya. Sebelum apa? Mungkin sebelum jatuh sakit, mungkin sebelum bangkrut, mungkin sebelum rumah tangga dilanda masalah. Saudara, ini adalah arti kata sesungguhnya dari kata pulih itu sendiri. Nah, satu kabar baik bahwa Tuhan bisa membuat hidup saudara dan saya kembali pulih. Tidak hanya baik seperti dahulu, bahkan saya mau katakan Tuhan sanggup memberikan jauh lebih sempurna daripada sebelumnya. Tuhan sanggup memulihkan tentunya di dalam rencananya yang ajaib. Haleluya, haleluya. Ada hal-hal yang menarik dari kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia pasal 33 ini, saudara. Berkali-kali di sini tercatat kata aku akan. Haleluya. Coba kita lihat sama-sama ya. Yeremia pasal 33:3 dikatakan, berserulah kepadaku. Perhatikan ini, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Lalu Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6 dikatakan, sesungguhnya, diulang lagi kata, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Lanjut lebih lagi ayat yang ketujuhnya. Di sini dimulai dengan kata aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Ayat yang ke-8 kita lihat, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Ayat yang ke-11, haleluya. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Perhatikan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Lagi saudara, ayat yang ke-15 dikatakan, pada waktu itu dan pada masa itu dikatakan apa? Aku akan
menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Lompat 2 ayat lagi, ayat yang ke-22. Dikatakan seperti tentara langit tidak terbilang dan seperti pasir laut tidak tertakar. Demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Ayat terakhir, ayat yang ke-26. Dikatakan, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab, perhatikan, aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Haleluya. Saudara, dari Yeremia pasal 33 ini berkali-kali, bahkan ada pengulangan-pengulangan dalam satu ayat. Saudara terkasih dalam Tuhan, dikatakan aku akan. Dan A-nya ini huruf besar, akunya A-nya ini huruf besar. Artinya siapa? Tuhan sendiri yang akan, saudara terkasih dalam Tuhan. Artinya Tuhan punya berkehendak, saudara. Tuhan berkeinginan, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, makanya saudara, kalau saudara sedang mengalami proses, saudara jangan lagi tanya, ya saudara terkasih dalam Tuhan, apakah Tuhan kepingin menyembuhkan penyakit saudara atau tidak? Saudara juga jangan bertanya lagi kepada Tuhan, apakah Tuhan ingin memulihkan rumah tangga atau pernikahan saudara atau tidak? Atau saudara terkasih dalam Tuhan, apakah Tuhan ingin membuat hidup Anda menjadi baru atau tidak? Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu dengan kata-kata pernyataan aku akan ini menyatakan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan. Untuk apa? Untuk selalu mau membantu saudara dan saya, untuk selalu mau menolong saudara dengan saya. Dan saya mau katakan, aku mau ini berkata menjelaskan bukan sangat amat, tapi sangat mau, saudara terkasih dalam Tuhan. Teramat sangat mau dia untuk menolong saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara terkasih dalam Tuhan, di saat saudara merindukan pemulihan, ada 2 hal yang saudara harus pegang. Yang pertama, saudara harus kenal sifat Tuhan, yaitu Tuhan tidak pernah ragu. Haleluya. Tuhan gak pernah ragu. Tuhan gak pernah bimbang. Dan saya mau katakan, dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah kata-katanya, karena ya dan amin. Haleluya. Sekali dia katakan aku akan, artinya saudara, dia memang sudah pasti sanggup menyembuhkan, memulihkan, ya, mengubahkan hidup saudara, melakukan hal-hal yang tidak bisa saudara lakukan. Dia sanggup mengerjakannya, asal saudara juga tidak ragu bahwa dia Tuhan yang tidak ragu, yang akan melakukan restorasi dalam hidup saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Hal yang kedua, saudara, rahasia untuk pemulihan, saudara harus kenal bahwa saudara punya Tuhan, Yesus namanya. Dia satu-satunya yang bisa bukan lagi dipercayai, tapi sangat-sangat bisa dipercayai. Haleluya, haleluya. Ya, nggak cukup cuman percaya, saudara, tapi sangat-sangat saudara harus percaya, karena cuman dia yang sanggup dipercayai. Dan saya percaya di saat saudara percaya, yang adalah pondasi daripada iman itu sendiri, karena iman dalam bahasa aslinya adalah pistis, yaitu percaya dengan sungguh. Saya percaya pemulihan demi pemulihan akan terjadi dalam hidup saudara. Dan biarlah hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, apapun keadaan saudara, pegang ini bahwa dia adalah Tuhan yang sanggup merestorasi segala sesuatunya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa. Bapa yang baik, hamba berdoa dalam nama Yesus, dimanapun kami berada, apapun kondisi keberadaan kami tahu kami punya Tuhan yang hebat, yang sanggup mengadakan pemulihan, sanggup mengadakan restorasi dalam keadaan-keadaan kami. Saat ini bekerjalah Tuhan, menolong kami. Dan kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sanggup bukan cuma menolong, memulihkan. Kau sanggup membebaskan kami, membawa kami berkemenangan, dan iman percaya kami tetap kami percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.